Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jepta Sukatendel, peserta Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 119. Saat ini saya akan memaparkan tentang komitmen mutu. Komitmen artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Mutu merupakan tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Efektif berarti melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, atau sesuai tujuan. Efisien berarti melakukan dengan cara yang paling benar. Tujuan tercapai dengan menghemat tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Untuk lebih memahami tentang efektif dan efisien, perhatikan contoh berikut ini. Pak Bram memindahkan barang dari ladang ke gudang dengan menggunakan sepeda motor, maka ia perlu bolak-balik sebanyak 10 kali. Selanjutnya, memindahkan barang dari ladang ke gudang dengan menggunakan mobil hanya butuh waktu sekali saja. Dengan menggunakan motor, Pak Bram bisa dikatakan efektif karena tujuannya untuk memindahkan barang tercapai, tetapi itu tidak efisien. Dengan menggunakan mobil, maka Pak Bram bisa dikatakan efektif dan juga efisien. Tujuannya tercapai dan ia juga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, inovatif. Inovatif adalah adaptasi terhadap perubahan, pergeseran pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan dan daya beli, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh sederhana tentang inovasi adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan publik yang awalnya dilaksanakan secara manual. Selanjutnya, orientasi mutu merupakan suatu tindakan dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Lalu, sebagai guru, bagaimana memastikan bahwa komitmen mutu ini sudah berjalan dengan baik? Dalam hal efektivitas, kita melihat apakah ketercapaian pembelajaran sudah sangat tinggi dalam mencapai kompetensi belajar? Selanjutnya, efisien. Apakah media-media pembelajaran sudah bernilai ekonomis dan terjangkau? Secara inovatif, apakah kita sudah menerapkan model-model pembelajaran yang terkini yang sesuai dengan keadaan siswa kita? Dan selanjutnya, orientasi mutu. Apakah pembelajaran yang kita buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nah, demikianlah cara kita sebagai seorang guru memastikan komitmen mutu terlaksana dengan baik saat kita melaksanakan tugas. Lalu, bagaimana strategi pelaksanaan manajemen mutu? Yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, membangun kerjasama kolegial antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang keenam, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pelatihan ini ialah komitmen mutu adalah janji kita pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Sebagai saran, sebagai guru, maka kita harus tetap berinovasi, bekerja secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam melaksanakan tugas-tugas kita agar siswa yang kita layani merasa terlayani dengan baik dan proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan baik. Selain itu, sebagai ASN kita juga harus bekerja dengan 5 As. Bekerja ikhlas,
bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja mawas, dan bekerja tuntas.